Pengetahuan luhur itu hanya bisa dicapai sekarang dan di sini, di dalam keadaan hidup bertubuh ini, dengan mengetahui dan menghayati hukum pengetahuan luhur, yaitu hukum keesaan. Oleh karena itu, salam sejati, Rahayu. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian bahan perenungan. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelumnya, supaya jelas di awal, sehingga tidak menimbulkan pemikiran yang tidak-tidak, atau reaksi yang tidak semestinya. Berikut inilah pengantarnya. Tidak ada seorang pun akan memerlukan kajian ini, kalau tidak karena mereka yang merasa hidup tercekam penderitaan dalam kehidupan duniawi ini. Dan lagi, tidak ada seorang pun akan memerlukan kajian ini, kalau tidak karena mereka yang hampir putus asa, karena kegagalan usahanya dalam menemukan kebenaran dan kenyataan, yang benar-benar bisa membebaskan mereka dari beban penderitaan. Untuk mereka itulah kajian ini ada, yaitu untuk mereka yang bertanya dan mencari dengan kesungguhan hati untuk bisa menemukan jalan pembebasan dari penderitaan. Kajian ini akan membantu mereka dalam memberikan jawaban atas apa yang sesungguhnya mereka tanyakan, dan memberikan petunjuk atau penerangan atas apa yang sesungguhnya mereka cari dan mereka perlukan. Kajian ini bukan dibuat untuk keperluan masyarakat umum yang tidak bertanya, tidak mencari kebenaran dan kenyataan, dan kajian ini juga bukan dibuat untuk mereka yang merasa dirinya sudah mengetahui dan mengenali kebenaran dan kenyataan. Bagi mereka dari kedua golongan yang saya sebut terakhir tadi, kiranya tayangnya kajian ini tidak perlu menimbulkan kehebohan dan perdebatan yang tidak membawakan manfaat. Dan barangkali akan lebih baik bagi mereka kalau kajian ini dikesampingkan saja, atau bahkan diabaikan saja, daripada hanya akan menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran dengan sia-sia untuk berdebat dan bersilat lidah. Inilah sebuah kajian bahan perenungan. Kajian ini dibuat hanya sebagai bahan perenungan semata-mata, dan bukan merupakan kajian pelajaran hafal menghafal yang akan memberikan pelajaran tentang sesuatu ilmu, filsafat, ataupun kepercayaan agama. Tidak. Kajian ini hanya merupakan perwujudan dari pengutaraan pikiran semata-mata, yang tidak membawakan maksud, tujuan, cita-cita, ataupun keinginan untuk mengikat dan memaksakan seseorang untuk mau menerima dan mempercayainya. Kajian ini hanya merupakan suatu daya upaya untuk melukiskan dan menggambarkan tentang hakikat kebenaran dan kenyataan kepada para penanya dan pencari. Yang tentu saja, kajian ini bukanlah kebenaran dan kenyataan itu sendiri. Kebenaran dan kenyataan itu sendiri tidak bisa ditemukan di dalam kajian ini, ya. Nah, sebagai sebuah kajian bahan perenungan, maka kajian ini bagaikan jari tangan yang menunjuk ke arah mana para penanya dan pencari itu harus melihat dan menemukan sendiri kebenaran dan kenyataan itu. Dan jangan sampai keliru dengan menganggap
bahwa jari tangan yang menunjuk itu adalah kebenaran dan kenyataan yang ditunjukkan itu sendiri. Oke? Kajian ini akan menerangkan kepada penanya dan pencari mengenai pengetahuan luhur, yaitu kebijaksanaan luhur atau keinsyafan luhur, suatu keinsyafan ilahiyah yang tidak bisa dicapai melalui pikiran berpikir dan kecerdasan akal pikiran. Pengetahuan luhur di dalam wujudnya sebagai suatu keinsafan ilahiyah tidak bisa ditemukan di dunia luar, melainkan hanya dapat diselami sendiri atau direalisasi sendiri di dalam lubuk kesadaran yang paling dalam dan terahasia. Pengetahuan luhur adalah keadaan esa yang menjadi awal dan akhir segala hal, dan sebagai tempat yang membawakan kodrat atau kuasa untuk menghapuskan semua bentuk kebodohan, kesalahan, dan penderitaan manusia. Pengetahuan luhur itu hanya bisa dicapai sekarang dan di sini, di dalam keadaan hidup bertubuh ini, dengan mengetahui dan menghayati hukum pengetahuan luhur, yaitu hukum keesaan. Oleh karena itu, maka mengerti dengan cara yang benar mengenai hukum itu merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk mempersiapkan diri di dalam menyelami kodrat pengetahuan luhur. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pengetahuan luhur itu adalah keinsyafan ilahiyah yang tidak bisa ditemukan di dunia luar, melainkan hanya bisa diselami sendiri oleh seseorang di dalam lubuk kesadarannya yang paling dalam dan terahasia. Ini berarti bahwa di dunia luar tidak terdapat contoh yang bisa menyamai pengetahuan luhur. Kajian bahan perenungan ini disampaikan melalui pernyataan kata-kata yang sudah diberi arti-arti tertentu, di mana kata-kata itu sendiri di dalam kodratnya merupakan bagian dari dunia luar, sama seperti halnya benda-benda dan objek-objek lahiriah lainnya. Karena demikian, maka dengan kata-kata yang berkodrat dunia luar itu, seseorang tidak akan bisa mencapai pengetahuan luhur yang bukan berkodrat dunia luar. Ya. Oleh karena itu, maka dalam menyimak kajian bahan perenungan ini, sebaiknya para penanya dan pencari tidak melibatkan diri dalam menganalisa pengetahuan luhur melalui pengertian harfiah dari kata-kata yang digunakan. Sambil mendengarkan apa yang terdengar dalam kajian bahan perenungan ini, sebaiknya para penanya dan pencari berusaha untuk berpikir sendiri dan merenungkan sendiri maksud dan arti yang terkandung di dalamnya, sehingga maknanya yang sejati bisa terlihat dengan terang. Mendengarkan dengan teliti dan berulang-ulang sambil menggunakan dan memuncakkan akal sehat yang bebas akan sangat membantu para penanya dan pencari untuk bisa menyelami makna yang sejati yang tersembunyi di balik kata-kata yang digunakan dalam kajian ini. Ini penting. Kalau ingin berhasil menyelami makna sejati dari apa yang disampaikan di dalam kajian bahan perenungan ini, sebaiknya para penanya dan pencari tidak berbekal konsepsi-konsepsi, pendapat-pendapat, faham-faham, dan kepercayaan-kepercayaan yang bukan berasal dari pemikiran sendiri untuk dipertantangkan dengan bahan perenungan ini.
Mungkin saja konsepsi-konsepsi, pendapat-pendapat, faham-faham, dan kepercayaan-kepercayaan yang bukan berasal dari pemikiran sendiri itu sudah menjadi kebiasaan yang berurat dan berakar turun-temurun dari sejak zaman nenek moyang. Ya, untuk sementara lepas dulu itu semua dari ingatan dan mulailah untuk berpikir sendiri yang sehat dan bebas tanpa prasangka, dan hanya akan berusaha untuk mengerti apa yang dimaksud penyampai bahan perenungan ini dengan tidak disertai pro atau kontra lebih dulu. Karena pro dan kontra, setuju atau tidak setuju, tanpa mengerti dengan sungguh-sungguh lebih dulu, itu adalah menyesatkan. Cara atau metode yang dipergunakan di dalam menyampaikan bahan perenungan ini adalah cara tanya jawab, dialog, dengan menggunakan kata-kata sehari-hari yang mudah dimengerti dan mudah dikenal. Metode tanya jawab ini mengarahkan kepada manfaat ganda bagi para penanya dan pencari kebenaran dan kenyataan. Yaitu, yang pertama, kepada para penanya dan pencari diberi kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pengalamannya sendiri secara terus terang dan terbuka, dan diberi kesempatan untuk menanyakan apa saja. Namun di situ tidak diberi jawabannya secara langsung, tapi kepadanya justru diajukan pertanyaan-pertanyaan kembali sedemikian rupa sehingga dari jawabannya sendiri itu, maka para penanya dan pencari akan mendapatkan jawaban yang pasti dan meyakinkan atas apa yang ditanyakannya. Dengan cara demikian, maka apa yang ditanyakannya akan dijawabnya sendiri secara tidak langsung. Cara ini adalah suatu cara untuk melatih para penanya dan pencari untuk berpikir sendiri dengan akal yang sehat dan bebas, dan supaya tidak kebiasaan menyerah dan percaya begitu saja atas segala bentuk ajaran dan pendirian yang disampaikan orang lain. Lalu selanjutnya yang kedua, dengan pertanyaan-pertanyaan kembali yang diajukan kepada para penanya dan pencari itu, maka mereka akan bisa mencapai pengertian-pengertian yang diusahakan dan digalinya sendiri, dan perlahan-lahan akan ditarik ke atas sampai bisa mencapai pengertian-pengertian yang lebih luhur, dan yang akhirnya akan bisa menemukan sendiri apa yang sebetulnya mereka cari dan mereka perlukan. Cara ini adalah cara untuk memupuk kepercayaan kepada diri sendiri, di samping memupuk kebiasaan untuk menghindar dari kepercayaan yang membuta tulikan dan bersifat tahayul. Buah hasil yang akan dicapai para penanya dan pencari dari kajian bahan perenungan ini adalah pengertian benar, yaitu pengertian yang didapat karena berpikir sendiri secara bebas melalui akal sehat yang dipuncakkan. Dengan pengertian benar itu, saya berharap para penanya dan pencari kebenaran dan kenyataan akan mempunyai keyakinan yang mantap dan tekad yang kuat untuk merealisasi sendiri dengan sukarela kodrat pengetahuan luhur yang bersemayam di dalam lubuk kesadarannya yang paling dalam dan teramat rahasia. Sebagai akhir kata, saya menyatakan rasa syukur dan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya kepada Kiai Ganjal, Kadang Sampurno Rojo, Kadang Noto Wargo, pembimbing saya Mas David Goh yang telah mengestafetkan kajian bahan perenungan ini, sehingga pada akhirnya bisa sampai di telinga kami para penanya dan pencari kebenaran dan kenyataan yang bersungguh-sungguh hati. Berbahagialah
mereka yang mempunyai cukup kekuatan kemauan untuk merealisasikan sendiri kodrat kenyataan pengetahuan luhur. Karena disitulah tempat kebahagiaan melimpah-limpah tanpa kekurangan apapun, di mana segala kesalahan, kekurangan, cacat celah, dan penderitaan manusia terhapus. Semoga. Oke? Kita akan memulai kajian ini di video selanjutnya. Ditunggu ya. Semoga Anda berbahagia. Salam sejati.